Perkenalkan, nama saya Eli Siti Maria Ulfa, dosen Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, mengampu mata kuliah Pendidikan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa teman-teman. Tentunya hari ini sehat semua ya. Nah teman-teman, hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan Pengembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Nah, hari ini kita pertemuan keberapa teman-teman? Nah, minggu kemarin kita sudah melakukan UTS ya teman-teman. Bagaimana? Mudah tidak soalnya? Mudah, alhamdulillah. Saya yakin ketika teman-teman fokus dalam pembelajaran, insya Allah pasti mudah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin. Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, tapi sebelum lanjut kepada materi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mampu mengelompokkan materi, agama dan moral sesuai perkembangan anak. Yang kedua, mampu menilai kelayakan materi berdasarkan prinsip pedagogik anak usia dini. Yang ketiga, mampu menyusun daftar materi sesuai dengan moral agama dan pengembangan nilai agama. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu teman-teman. Siap dengan ice breakingnya? Nah, kita tepuk semangat saja ya teman-teman. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes, luar biasa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita membahas tentang nilai agama. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah memahami apa itu pengembangan nilai agama. Nah, sekarang kita lebih melebar, yaitu pengembangan nilai agama dan moral. Nah, ya, kita akan mulai dengan memahami apa sih arti nilai agama. Nah, nilai agama ini terdiri dari rangkaian dua frase, yang terdiri dari rangkaian dua frase atau dua kata, yaitu dari nilai dan agama. Dan ini bisa diartikan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama untuk dijadikan pedoman hidup namanya. Jadi nilai agama itu adalah nilai-nilai yang akan bersumber kepada ajaran agama atau tujuannya adalah sebagai pedoman hidup. Oke, kita lanjut. Ya, oke teman-teman, kita akan membahas tentang materi nilai agama dan moral anak usia dini. Nah, apa sajakah materi yang akan disampaikan kepada anak usia dini? Ada 3 tentunya teman-teman. Yang pertama apa? Akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga akhlak. Nah, apa sih akidah itu teman-teman? Akidah adalah keyakinan. Nah, bagaimana anak usia dini ini memahami keesaan tentang Allah, ciptaan Allah, dan lain sebagainya. Nah, apakah ibadah itu? Ibadah adalah perbuatan. Nah, di sini anak usia dini kita stimulus untuk berbuat kebaikan. Karena sejatinya moral itu harus distimulus dari anak usia dini. Disinilah tonggak utama anak bisa berkepribadian baik. Oke, selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak adalah tingkah laku. Nah, anak harus mempunyai tingkah laku yang baik tentunya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, tadi kita sudah bahas satu persatu. Ini yang lebih jelasnya teman-teman, kita akan apa sajakah materi yang lebih detail. Pertama yaitu mengenal Allah. Yang kedua mengenal ciptaan-ciptaan Allah. Yang ketiga ada rukun iman. Nah, rukun iman tentunya ini diajarkan kepada anak usia dini dari satu persatu. Ada mengenal malaikat, mengenal nabi. Nah, silakan nanti
kita akan buka di kurikulum apa saja yang bisa kita pilah di bagaimana anak ini memahami tentang akidah. Oke, lanjut kepada ibadah. Ibadah ini ada yang saya berikan contoh, ada 5. Apa saja? Pertama, anak-anak bisa diajarkan dengan doa-doa harian, sholat, wudhu, puasa, dan mengaji. Nah, tentu ini juga bisa menjadi acuan kita sebagai pendidik atau orang tua untuk melakukan kegiatan ini secara terus-menerus. Oke, kita lanjut kepada moral. Moral adalah tingkah laku, teman-teman. Akhlak atau tingkah laku. Nah, di moral ini, anak-anak usia dini tentunya harus diajarkan bagaimana bersikap jujur, bersikap cinta tanah air, bagaimana dia bisa setia kawan kepada temannya, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia tolong menolong, bagaimana dia mampu bertoleransi. Nah, kita ambil contoh saja di moral ini, di tanggung jawab, bagaimanakah stimulusnya, yaitu bisa dilakukan dengan membiasakan pembiasaan-pembiasaan baik. Contoh, dari akidah itu mengenal ciptaan Allah, lanjut ke akhlaknya itu bisa cinta kepada sesama makhluk Allah. Jadi ini berkesinambungan. Ibadahnya bagaimana? Bisa dengan memberikan makan kepada binatangnya, seperti itu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, kita lanjut kepada prinsip dasar materi pengembangan nilai agama dan moral. Nah, prinsip ini dibagi menjadi 6, terdiri dari 6. Apa saja? Yang pertama itu pada prinsip penekanan aktivitas anak sehari-hari. Nah, bagaimana? Tentu ya, kita mengajarkan nilai agama dan moral ini harus melibatkan aktivitas anak sehari-hari. Contohnya harus terus-terusan berkontinu ya teman-teman. Jadi bagaimana guru membiasakan anak dari datang sekolah, mengucap salam dan sampai runtutan-runtutan dan pulang juga tetap mengucap salam. Ataupun di rumah pembiasaan datang ke rumah, merapikan sepatunya, salim kepada orang tuanya, mengucap salam dan lain sebagainya. Oke, berikut yang kedua itu adalah prinsip pentingnya keteladanan. Nah, ini adalah tugas sebagai pendidik dan orang tua. Teladan yang baik, karena kita sebagai pendidik atau orang tua ini adalah modeling untuk anak usia dini. Tentunya di sini bagaimana kita seorang pendidik, bagaimana kita seorang orang tua harus memberikan contoh yang terbaik. Karena anak usia dini tentunya senang imitatif, meniru. Nah, jika kita terus memberikan teladan kebaikan, anak pasti akan berhasil tentunya. Oke, lanjut kepada nomor 3, yaitu prinsip kesesuaian dengan kurikulum. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu harus menyesuaikan dengan kurikulum. Tentunya kita bisa berpacu pada Kementerian Agama ataupun Diknas. Nah, di sini di kesesuaian kurikulum adalah dilihat perkembangan anak ini di usia 0 sampai 2 itu apa, 3 sampai 4 dan seterusnya, teman-teman. Oke, lanjut kepada nomor 4, yaitu prinsip developmentally appropriate practice. Nah, pada prinsip DAP ini tentunya ini harus berkesinambungan sesuai karakteristik anak. Jadi prinsip ini tentu dilatar belakangi bagaimana kita seorang pendidik, bagaimana kita seorang orang tua harus menyesuaikan perkembangan atau karakteristik anak. Yang kelima ada prinsip psikologi perkembangan anak. Nah, tentu kita berhubungan dengan anak usia dini. Jadi pembelajaran, pembiasaan, stimulus harus disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak. Lanjut nomor 6 itu ada prinsip monitoring yang rutin. Nah, ini adalah
titik dari semua prinsip-prinsip. Jadi dari sini kita bisa memonitoring bagaimana kegiatan-kegiatan rutin anak dan dihasilkan dengan evaluasi. Dilihat perkembangan anaknya. Apa saja yang harus diperbaiki. Nah, di monitoring ini kita sebagai pendidik atau orang tua itu bisa akan mendapatkan kita akan mendapatkan hasil. Kita akan mendapatkan hasil dari kegiatan-kegiatan rutinnya. Contoh, ternyata di kegiatan rutin ini anak sudah mampu melakukan sholat dengan tertib. Nah, ini di kegiatan monitoring ini. Ada kalau di TK itu ada namanya anekdot, ada namanya evaluasi, ada namanya catatan. Jadi nanti di sini itu akan dilihat bagaimana hasil perkembangan anak. Oke, teman-teman, materi sudah selesai. Nah, sekarang kita kepada tugas mandiri ya, teman-teman. Nah, ini tugas dari Ibu adalah tugas meresensi jurnal atau artikel, teman-teman. Nah, tugasnya ini individu. Jadi teman-teman silahkan memilih jurnal yang sudah ditampilkan sama Ibu. Nanti teman-teman buat resensinya. Nah, kalau jika teman-teman sudah selesai, silahkan kirim ke e-kampus. Sudah dipahami, teman-teman? Nah, oke, luar biasa. Oke, ini saja tugas dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh, cukup. Oke, jadi sekali lagi ada tugas meresensi artikel. Linknya sudah Ibu tampilkan. Silahkan teman-teman pilih. Judulnya ada meningkatkan kemampuan nilai-nilai ataupun implementasi metode IBRO. Silahkan ya. Terima kasih banyak, teman-teman. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk ketua kelas silahkan diakhiri dengan membaca doa. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.